banget gitu loh, ada yang tanya soal MSG ini micin itu ya katanya. Cok micin gak goblok. Bodoh om kalau kakek micin endi nama micin bodoh. Katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Jadi di video kali ini kita mau membahas tentang MSG Atau biasa kita sebut micin. Mungkin teman-teman lebih kenalnya dengan istilah micin ya kak ya daripada MSG ya. Iya. Jadi gini, sebelum kita membahas tentang MSG secara mendalam, kita harus tahu dulu MSG itu apa sih sebenarnya? MSG itu apa sih kak? Jadi MSG itu adalah singkatan dari monosodium glutamat gitu kak ya. Betul. MSG sendiri itu apa? MSG itu adalah merupakan salah satu dari bahan tambahan pangan yang dimana fungsinya dia itu adalah menambah rasa lezat pada makanan itu sendiri. Iya. Dan dia itu terdiri dari natrium atau sodium dan glutamat ya kak. Iya, betul. Jadi komposisi lengkapnya MSG sendiri itu apa sih kak? Iya, jadi kandungan utama MSG ya teman-teman, seperti namanya nih, jadi namanya itu merupakan singkatan ya, monosodium glutamat. Sodium itu biasa juga kita sebut dengan natrium ya, Bi. Jadi komposisi utamanya adalah natrium atau sodium dan glutamat serta air gitu. Untuk natriumnya sendiri dalam MSG itu komposisinya itu 12% sebenarnya 20% ya Bin. Terus untuk glutamatnya itu sendiri dia komposisinya 78%, sedangkan sisanya 10% itu merupakan air. Jadi komposisi terbanyak di MSG itu adalah glutamat ya kan? Iya. Di dalam MSG fungsi natrium itu untuk mengaktifkan stimulasi rasa dan yang menyebabkan MSG mudah larut. Nah, untuk fungsi natrium sendiri di dalam tubuh kita, Bin, jadi yang pertama dia itu berperan dalam kontraksi otot-otot tubuh kita. Selain itu dia juga mempengaruhi tekanan darah kita juga. Iya, selain itu dia juga mempengaruhi keseimbangan cairan di dalam tubuh juga. Jadi fungsi natrium kalau sudah di dalam tubuh kita itu seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk glutamat sendiri kalau di dalam MSG dia itu memang berfungsi untuk menjadikan rasa makanan itu menjadi lebih umami ya, lebih gurih. Jadi umami itu rasa gurih ya, berbeda dengan rasa asin. Terus yang kedua, kalau fungsi glutamat sendiri di dalam tubuh, jadi glutamat itu sebetulnya adalah salah satu jenis asam amino. Asam amino itu apa? Asam amino itu hasil pemecahan dari protein ya. Jadi kalau kita memakan sumber makanan dari protein, baik itu hewani maupun nabati, di dalam tubuh dia akan dipecah menjadi asam amino. Nah, glutamat itu dia merupakan salah satu dari sekian jenis asam amino ya, dan dia nanti berfungsi untuk untuk biosintesis asam amino yang lain yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi gitu ya kak ya. Jadi baik natrium maupun glutamat dia punya fungsi masing-masing di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi kalau dari situ sih saya rasa nggak berbahaya ya teman-teman sebetulnya, karena tubuh kita juga memerlukan dua zat itu sebetulnya. Iya. Jadi MSG itu gimana sih kak diolah sama tubuh kita itu? Nah, jadi sesuai namanya tadi ya teman-teman, natrium dan glutamat ya. Masuk ke dalam tubuh kan dalam bentuk MSG. Nah, di dalam tubuh nanti natrium dan glutamat ini akan berpisah, Bin. Natrium akan menjalankan fungsinya sebagai natrium. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya teman-teman, dia itu berperan dalam kontraksi otot. Terus yang kedua dia mempengaruhi tekanan darah kita, terus mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh juga ya. Nah, terus untuk
glutamat sendiri masuk ke dalam tubuh, di dalam usus dia akan untuk biosintesis asam amino. Jadi tubuh kita memerlukan asam amino yang seperti apa, dia akan bergabung dengan asam amino yang lainnya, terus nanti untuk membentuk protein-protein tertentu yang memang diperlukan oleh tubuh kita saat itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah MSG itu berbahaya atau tidak, sebetulnya sih tidak berbahaya ya, karena tubuh kita memperlakukan MSG itu juga normal gitu, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Beda kalau misalnya ada zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, misalnya nih teman-teman keracunan makanan, mungkin kita semua pernah ya mengalami keracunan makanan, mengkonsumsi makanan tertentu terus kita muntah-muntah. Nah itu biasanya ada bakteri yang memang dia itu merupakan zat asing di dalam tubuh kita, jadi tubuh kita itu responnya menolak dengan memuntahkan kembali makanan itu. Tapi untuk MSG hal seperti itu tidak pernah terjadi ya selama ini. Jadi aman ya kak ya? Insya Allah aman. Lah, glutamat sendiri itu apa memang buatan? Apa memang sebenarnya udah ada di beberapa makanan tertentu gitu? Gimana kak? Perlu teman-teman ketahui ya bahwa glutamat itu secara alami juga ada di beberapa jenis makanan loh, Bin. Jadi contohnya salah satunya tomat ya. Tomat, terus kacang almond, terus soy sauce atau kecap ya. Kecap, keju parmesan, itu dia juga mengandung glutamat sebetulnya. Karena itu mungkin teman-teman bisa merasakan ya ketika kita masak terus kita campurin dengan makanan-makanan itu hasilnya jadi lebih gurih. Iya kan? Iya, biasanya kalau sayur itu kan ditambahin tomat, gitu kan ya. Itu dia semakin sedap, semakin gurih. Nah, itu karena ada unsur glutamatnya itu tadi, Bin. Itu. Jadi secara alami juga ada di berbagai macam makanan. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Gitu. Jadi kesimpulannya sebetulnya MSG itu bukan sesuatu zat yang berbahaya untuk tubuh kita. Iya. Gak perlu takut jadi. Iya, betul. Gak usah terlalu parno. Aduh, gak boleh makan MSG bahaya. Kebanyakan micin. Tadi kan yang di awal disebutkan ya kak, contoh apa ini glutamat yang alami yang dari makanan langsung gitu ya. Nah sekarang kalau ini ya MSG yang gak alami yang mungkin yang buatan pabrik kayak gitu, itu proses pembuatannya seperti apa gitu? Ya, jadi teman-teman perlu ketahui ya gimana sih proses pembuatan MSG itu untuk MSG yang pabrikan yang biasanya dijual di pasaran ya. Jadi MSG itu berasal dari tetes tebu. Tetes tebu itu nanti difermentasi untuk menghasilkan glutamat. Terus ditambahkan dengan natrium. Jadi supaya terjadi pengkristalan, Bin. Karena itu kan bentuknya seperti kristal-kristal itu kan. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nggak ada bahan kimia yang berbahaya yang ditambahkan, sebetulnya cuma ditambah natrium itu aja. Sedangkan untuk glutamatnya sendiri itu berasal dari tebu ya. Jadi itu juga bukan barang kimia yang berbahaya, yang berbahaya juga. Oh iya kak, sering banget gitu loh ada yang tanya soal MSG ini micin itu ya katanya. Coba micin gak goblok. Katanya gitu loh. Bodoh om kalau katakan mamicin nanti nama micin ya bodoh. Katanya gitu. Ibu tuh biasanya kayak gitu. Kenapa gimana? Tapi aku nggak bodoh kok. Loh, emang banyak suka micin. Ya suka. Ya di sini kita meluruskan ya teman-teman, banyak banget rumor yang beredar ya. Di mana-mana. Gosip-gosip tentang micin ini ya. Mungkin yang ngegosipin Bu Taijo itu. Jadinya heboh banget, ada yang bilang micin bikin anak jadi bodoh. Ada yang bilang micin bisa bikin kita jadi kena kanker. Padahal sebetulnya teman-teman sampai detik ini ya belum ada satu penelitian pun yang membuktikan bahwa micin itu ada korelasinya dengan hal-hal itu tadi, kebodohan dan kanker itu tadi. Sama sekali belum ada penelitian yang membuktikan tentang itu. Gitu. Jadi belum jelas sumbernya ya kak ya? Iya, jadi itu hanya rumor belaka sebetulnya, hanya gosip belaka. Iya, itu kan. Ya. Itu cuman apa sih? Gak bener pokoknya. Gak bener, iya. Jadi untuk membuktikan sesuatu ya teman-teman harus ada jurnalnya ini, harus ada penelitiannya. Iya, gak cuma dari omongan A, B, C, D gitu ya. Jadi harus ada jurnalnya, harus ada penelitiannya. Terus kalau misalnya pun ada jurnalnya itu kita harus teliti metodologinya itu sudah benar atau belum. Gitu. Soalnya ada juga penelitian ya, itu menyuntikkan MSG itu ke tikus itu sebanyak 4 gram yang kalau misalnya dikonversi ke manusia ya, itu setengah kilo micin disuntik
disuntikkan ke manusia. Kalau misalnya tikusnya diibaratkan ke manusia itu dosisnya itu segitu. Lalu siapa yang mau makan micin segitu banyak? Lah iya. Orang kita kan makan micin kan paling untuk penyedap itu cuma sejumput gitu ya. Itu pun untuk satu rumah yang makan. Jadi Cuma nggak akan cet sebanyak gitu loh Kak. itu. Cet, iya kan nggak mungkin kan masa ya sehari setengah kilo Iya. Setengah Pingsan. Iya, Makanannya nggak jadi tambah enak ya kalau kebanyakan. enak micin. nanti biasanya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya micin itu kan juga ada batasannya ya Kak ya. Iya, betul. Iya. Maksimal sehari berapa Kak? Jadi kalau untuk Vitsin atau monosodium glutamat sehari itu maksimal 120 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badan kita katakanlah 50 kg ya Bin, itu kalau di total dalam sehari itu maksimal kita mengkonsumsi 6 gram micin. 6 gram micin itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Banyak banget kali ya. Iya. Jadi itu pun mungkin nggak mungkin lah kalau kita mengkonsumsi micin dalam sehari sebanyak itu. Saya rasa untuk penggunaan yang normal kan hanya sedikit. Iya. Gitu. Jadi tetap di bawah batas aman. Tapi kan ada yang bilang juga ya, aku tuh kalau makan snack-snack gitu yang bahannya itu banyak micinnya kok pusing gitu katanya. Yang pertama ya mungkin ada orang yang sensitif ya terhadap glutamat ya Bin ya. Tapi kita juga harus tahu dia konsumsi natriumnya itu berapa. Karena kan Vitsin itu kandungannya bukan hanya glutamat tapi juga natrium ya. Iya. Nah untuk penderita hipertensi, natrium itu kan bisa meningkatkan tensi ya Bin. Iya, bikin Jangan-jangan pusing karena tensinya naik gara-gara gara-gara dia makan karena iya. natriumnya bukan karena glutamatnya. Jadi kita harus teliti juga pola makannya dalam sehari itu seperti apa, natriumnya jumlahnya berapa, terlalu banyak atau tidakkah gitu sehingga menyebabkan pusing. Iya, natrium kan nggak cuma di micin, Iya. snack bahkan minuman-minuman minuman Ada kemasan yang natrium. iya yang diminumin itu kan juga banyak betul. natriumnya. Jadi harus bener-bener dilihat dulu, terutama buat teman-teman Iya. yang darah tinggi, yang suka darah tinggi. Nggak maksudnya hipertensi ya, bukan naik darah terus marah gitu. Iya. Ini ya Kak ya, kesimpulannya kita ini boleh ya makan makanan yang ada MSG-nya yang mengandung micin, cuman tetap harus ada batasan gitu ya. Iya, betul. Ya kan nggak mungkin kayak yang penelitian tadi gitu ya. Iya. Masa iya sehari setengah kilo? Iya, kita harus kembali lagi ke awal tadi ya Bin, bahwa Vitsin atau MSG itu adalah salah satu jenis dari bahan tambahan makanan. Iya, bahan tambahan makanan. Ya, jadi bahan tambahan makanan itu kan macam-macam ya, ada zat pewarna, Iya. juga ada zat penyedap. Kalau yang ini kasusnya zat penyedap. Penyedap gini Iya. ya, masuknya ke penyedap. Iya betul. Termasuk seperti gula dan garam itu kan juga Iya, dia dia sebetulnya juga penyedap ya penyedap. teman-teman. Jadi kategorinya itu sama dengan garam dan gula. Kita boleh loh mengkonsumsi gula, mengkonsumsi garam, mengkonsumsi MSG, tapi kan tetap ada batasannya ya. Kalau misalnya teman-teman tahu di piramida makanan itu bahan tambahan makanan ini ada di puncak piramida ya Bin. Iya, di atas sendiri. Di atas sendiri artinya boleh dikonsumsi, tapi memang konsumsinya itu sedikit gitu. Terus mungkin yang perlu diperhatikan seperti ini ya teman-teman, untuk yang namanya MSG karena dia ada kandungan natrium dan juga glutamat. Natriumnya ini kita harus berhati-hati pada pasien hipertensi seperti yang kamu ceritakan tadi. Karena pasien hipertensi kan ada pembatasan natrium, artinya ya MSG juga harus dibatasi karena natriumnya. Terus yang kedua untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mereka memang harus menghindari MSG ya. Jadi memang glutamat itu bisa memberikan reaksi tertentu gitu, menyebabkan anak berkebutuhan khusus itu jadi lebih hiperaktif, karena itu memang harus dibatasi. Tapi untuk orang-orang yang normal seperti kita yang nggak ada gangguan kesehatan apapun, itu tetap diperbolehkan dalam batasan yang normal itu tadi. Ya. Ya. Sehari berapa Kak tadi maksimalnya? Maksimal 120 mg per kilogram berat badan. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri sesuai dengan berat badan masing-masing. Jadi itu ya teman-teman materi tentang MSG. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terus untuk materi yang kali ini kita nggak sendiri ya Bin, kita bekerja sama. Jadi kita ngambil materi ini dari Instagram salah satu ahli gizi kolega kita. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut tentang MSG atau materi-materi yang lain seputar gizi, teman-teman bisa kunjungi Instagramnya, bisa tanya-tanya langsung di situ. Jadi supaya lebih jelas lagi kalau memang masih penasaran. Iya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak materi kita ini Dari awal sampai akhir dari gitu. awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Iya. Ya,
ketemu lagi kapan-kapan dengan materi yang lain lagi di episode Selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.